Halo, di video pertama ini aku mau kasih tunjukin how to get start with Ionic. Jadi Ionic itu adalah mobile apps framework gitu, based on HTML5. Jadi dia bikin mobile apps dari web technologies, dari JavaScript, CSS, HTML. Nah, untuk pertama sebelum kita install Ionic, ya pertama kita lakuin kita harus install Java Development Kit. Nah, sini aku udah install Java-nya, terus Android SDK udah install Android SDK-nya. Ini aku udah install beberapa versi API Android, terus install Node.js. Nah, Node.js aku saranin sih Node.js versi 0.12 karena paling stabil dan banyak dipakai semua orang. Nah, setelah itu install Node.js itu install Cordova Ionic. Sebenarnya kita tinggal install ini aja, npm install main.g Cordova Ionic. Nah, npm ini sebenarnya dia udah waktu kita install Node.js tuh, waktu kita install Node.js kayak gini, dia udah sekalian install npm-nya gitu. Nah, setelah install Node.js kita install main.g Ionic Cordova kayak gini. Nah, aku udah install Node.js. Aku pakai versi 0.12 Ionic. Aku pakai versi yang 1.7. Kalian tinggal kalau install ini tinggal pakai ini aja setelah install Node.js. Nah, setelah itu untuk memulai project Ionic ini pakai command Ionic start kayak gini. Nah, Ionic start nama aplikasi yang mau kita buat dan template-nya, jenis template-nya. Ini sih yang dicontohin di sini tuh cuma ada 3, blank, tab, sama side menu. Nah, kita banyak sih sebenarnya template starter Ionic itu. Nah, di sini cuma ada 3. Maksudnya ketika kita mau nggak akan pakai template, kita tinggal cukup Ionic start, nama aplikasi kita, terus blank gitu doang. Jadi dia akan nge-generate Ionic project tanpa template. Nah, untuk kalau kita pengen pakai tabs, jadi tinggal Ionic start my apps tabs. Jadi dia udah nge-generate sekalian sama tabs-tabsnya, function tabsnya ini, dan side menu juga sama kayak gitu. Banyak sih referensi starter template Ionic dan lumayan pada bagus. Ya, setelah install Java, terus Android SDK, Node.js, install Ionic. Nah, kita sudah siap nih bikin Ionic projectnya. Kita tinggal sini ke workspace kita. Dari dulu sini biasanya aku bikin satu folder khusus buat workspace. Ya, kita tinggal Ionic start, misalkan aplikasi
kalau misalkan buat Android SDK ini kalian teman-teman kalau mau download kayaknya kegedean, mending copy aja dari teman atau download sih boleh, cuman kayaknya bakal gede sekitar 30 gigaan gitu. Jadi kalau misalnya ada temen yang punya Android SDK, mending minta aja copy langsung gitu. Nah ini gitulah kelar nih. Dia minta ionic.io account. Setelah kita load Ionic Start ini, kita pilih no aja. Udah kayak gitu, kita cd ke aplikasi yang barusan kita buat. Nah ini dia udah nge-generate beberapa file di sini. Untuk nyoba di browser, kita tinggal running command Ionic serve, kita pilih serve kayak gini. Kita bisa jalanin komen ini. Cuman kalau kita misalkan pengen tahu berapa komen lagi, kita bisa main help kayak gini. Nah ini ada beberapa komennya Ionic, a list of bunch Ionic komen kayak gini. Nah ini ada nih ngeran Ionic serve kayak gitu. Nah kalau misalkan mau ngerunning di browser, kita tinggal Ionic serve doang kayak gini. Nah dari Ionic serve kita udah dapet template tadi yang kita coba download, udah ada loginnya. Nah ada nested view sih kayaknya, view search nice kayaknya. Coba kita lihat source code-nya. Kita lihat source code dari tadi yang kita generate. Dikasih saya nah ini dia nih. Nih aplikasi ini struktur filenya Ionic, kita pakai JSON. Ini paket nama aplikasi kita, versi Ionicnya, deskripsinya bisa kita temuin di sini. Ionic projectnya, grup filenya, bawa JSON-nya. Jadi setiap kita masukin dependensi itu, misalnya kita mau install plugin apa, nanti ada di sini. Nah buat suka pakai yang Git, ini ada Git Ignore juga. Nah ini kalau Ionic yang sekarang sih dia pakainya SCSS. SCSS tuh kayak semacam CSS lah. Nah ini pluginnya Ionic. Nah ini kita bisa lihat di sini nih CSS-nya, hasil dari generatan SCSS yang dari sini. Sebenarnya ini generate dari filenya SCSS, si style CSS ini. Dia dari sini kita tinggal ngerunning grup aja sebenarnya gitu. Nah ini ada JS, ini routingnya, ini based on AngularJS. Routingnya ini si Ionic ini pakai AngularJS, buat controller juga sama. Ini ada beberapa function kayak gini. Nah misalkan ini template-nya pakai HTML biasa kayak gini, cuman ada beberapa tag Ionic gitu. Cuman overall sih ini HTML biasa, cuman dia ada special tag lah di Ionicnya. Kita misalkan coba mau bikin satu menu
menu misalkan ya, kita mau bikin menu di sini, ada playlist HTML, login, kita mau bikin misalkan nama, misalkan list nama, misalkan file, kita copy aja misalkan dari sini, copy aja, kita copy di sini misalkan kayak gini, and view title misalkan nama saya, kayak gitu. Langsung kita tinggal bikin routingnya, tinggal copy aja sih sebenarnya, sini copy aja kayak gini, update nama misalnya. That's nama HTML. Kita tinggal including doang nih. Kita tinggal including di menu kayak gini. Kita bisa pakai href, tapi kita juga bisa pakai UIS ref. Aku mau contohin pakai UIS ref aja. Bikin satu menu. Nah, untuk ngejalanin di mobile device, kita CD ke workspace nya, sama aplikasi saya ini buat nambahin platform di mobile device nya. Kita bisa juga sih nambahin unique platform add iOS misalkan. Cuman karena kita lagi ada di Linux, kita cuma bisa add platform Android, karena untuk add platform iOS kita harus ada di Mac. Nah, kalau udah add platform kayak gini, kita tinggal unique Android. Aku udah attach satu mobile device di sini. Nah, ini pakai Fizer. Fizer itu kayak pluginnya Chrome. Jadi kita nggak harus pakai IFD gitu. Kayak tinggal nge-build di sini. Kayak kita build unique run Android. Nah, kayak gini. Nah, aku saranin sih pakai Visor daripada kita bikin IFD. Kita tinggal colokin Android device kita, nyobain langsung. Soalnya kalau IFD itu kelihatannya berat gitu, dan ngabisin memori juga sih. Ini dia lagi nge-compile aplikasi yang baru kita buat. Kita tinggal tunggu sebentar. Dan dia udah launching aplikasi kita yang kita buat. Nah, kayak gini. Kayak gini. Ionic juga punya beberapa kelebihan sih.
ada beberapa plugin. Kita bisa lihat plugin apa saja sih yang bisa diinstal di Ionic. Nah, ini ada beberapa docs plugin. Kita bisa install kamera, terus social out kayak gini. Jadi udah ada pluginnya, kita tinggal masukin pluginnya terus sesuai dengan kebutuhan kita gitu, terus kita pakai gitu. Nah, buat episode selanjutnya sih aku pikir nanti aku bakal demoin buat plugin-pluginnya yang ada di Ionic Cordova ini, NG Cordova ini. Kayaknya cukup sampai di sini buat tutorial kali ini. Tutorial berikutnya aku bakalan